Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kemudian akan membahas kembali mengenai batuan karbonat yang berupa semen dan juga pori, ya. Yang pertama semen. Jadi semen itu merupakan material yang kemudian mengikat butiran ataupun komponen yang lain di dalam batuan karbonat khususnya, yang dimana terbentuknya itu setelah pengendapan melalui proses diagenesis. Nah, bisa dilihat di gambar. Jadi, semen yang dimaksud ini merupakan hasil sayatan tipis, ilustrasi hasil sayatan tipis dari salah satu batuan karbonat, yang dimana semen yang dimaksud di sini pada batuan karbonat itu ada yang dilingkari di yang berwarna merah. Itu merupakan nama lain dari semen pada batuan karbonat adalah sparit. Jadi sparit ini adalah coarse grained calcite cement, atau semen yang materialnya berupa kalsit yang ukurannya itu butiran, ya. Yang ukurannya yang merupakan butiran berukuran pasir, ya. Pasirnya mulai dari pasir sangat halus hingga pasir kasar, ya. Kemudian jenis semen itu terbagi atas dua jenis. Kami membaginya jadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan waktu kehadirannya, ya. Yang pertama itu adalah semen earthy atau semen awal, di mana semen awal ini itu dia terbentuk segera setelah pengendapan atau selama tahap awal pematangan batuan, yang dimana batuan itu belum mengalami pemampatan signifikan ataupun pengerasan yang secara utuh dari lingkungan pengendapan awalnya. Ya, ciri-cirinya dia itu berupa kristal kecil seperti sparit, ya, sparit mikrokristalin yang sering mengendap pada permukaan batuan, ya, seperti bioklas ataupun oid dalam bentuk lapisan tipis. Ya, ini adalah gambarnya, ya, ini. Di mana lingkungan pengendapannya itu biasa ada di freatik laut ataupun lingkungan laut dangkal, ya. Ini ya, yang bagian A sebelah kiri atas, dan juga meteoric vadose atau phreatic, di mana jenis semennya itu berupa semen fibrous atau yang bladed, ya, yang pipih. Kemudian yang kedua adalah semen intermediate atau semen yang menengah, di mana waktu terbentuknya itu setelah tahap awal pematangan batuan, tapi sebelum proses diagenesis terlambat ataupun lingkungan itu belum berubah secara drastis. Nah, ciri-cirinya itu ya kristalnya lebih besar dari yang semen awal tadi. Ya, ukurannya sedang dan juga besar, yang mengisi pori yang tersisa kemudian setelah pembentukan semen awal, ataupun juga ruang yang terbentuk akibat batuan itu melarut komponennya hanya sebagian. Biasanya juga kadang menunjukkan tekstur yang kristal yang tumbuh ke arah di dalam pori. Contohnya semen yang terbentuk selama proses pengeringan sementara ataupun ketika batuan berada di zona vadose dangkal, ya. Ini dia genesis yang menengah, intermediate diagenesis semen. Ya, ini lingkungan terbentuknya itu dia di lingkungan freatik meteorik ataupun di burial dangkal. Burial dangkal itu eh, pembebanan material, ya, tapi areanya dangkal. Dan tipe semennya biasanya adalah tipe semen drasy. Ya. Kemudian ya, yang ketiga itu adalah semen lake atau semen akhir, di mana dia terbentuk pada akhir pematangan ataupun selama proses diagenesis yang lebih lanjut, di mana setelah batuan mengalami deformasi, ya, ataupun perubahan kondisi kimia pada lingkungan dari terbentuknya batuan tersebut secara signifikan. Ciri-cirinya tentunya kristalnya besar-besar dan biasanya menunjukkan bentuk kristal yang jelas, ya. Misalnya rombohedral pada kalsit ataupun dolomit. Ini contohnya, ya. Pada diagenesis akhir, di mana
blocky. Ya, tipe semennya itu adalah tipe semen blocky kalsit. Dia sudah mulai menunjukkan bentuk-bentuk yang memiliki keteraturan ya. Seperti ini ya, blocky kalsit ataupun late dolomite ya, yang bentuknya itu juga blocky. Oke, kemudian yang kedua berdasarkan materialnya, itu yang pertama adalah semen kalsitnya. Tentunya semen kalsit berarti materialnya itu berupa kalsium karbonat atau CaCO3 dengan strukturnya itu kristal rombohedral. Ini dia ya. Ada juga di sini di diagenesis akhir. Kemudian yang kedua semen dolomit ya. Semen dolomit ya materialnya merupakan material dolomit atau CaMgCO32 di mana terbentuknya ya melalui proses dolomitifikasi di mana ion magnesium itu akan menggantikan sebagian ataupun seluruh ion CaCO3 atau ion kalsium maksud saya di dalam kalsit ataupun aragonite akibat kontak dengan larutan yang kaya magnesium seperti di air laut ataupun di air bawah tanah. Kemudian yang ketiga, semen aragonite, di mana kalsium karbonat dengan struktur kristal ortorombik itu merupakan polimorf dari kalsit. Jadi aragonite ini merupakan kalsium karbonat dengan struktur kristal ortorombik, di mana dia ini terbentuk langsung dari pengendapan larutan karbonat laut yang jenuh, kemudian pada suhu dan tekanan tertentu. Dan juga dia bisa saja terbentuk melalui aktivitas mikroorganisme yang kemudian memediasi presipitasi dari karbonat ini. Kemudian yang keempat adalah semen silika, di mana tentunya materialnya itu merupakan silika amorf atau kuarsa ataupun kristobalit. Jadi biasanya semen silika ini merupakan semen akhir ya atau late semen ya ini. Nah, ini ada ya, late silica cement. Dia hadir pada proses atau fase diagenesis akhir. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah pori. Nah, jadi pori ini merupakan ruang kosong di dalam batuan yang kemudian menampung cairan ataupun gas. Jadi dan juga pori ini nantinya akan menentukan seberapa besar porositas dan juga permeabilitas dari si batuan karbonat ini. Nah, berdasarkan asal-usulnya, jadi pori ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pori primer. Nah, pori primer itu tentunya terbentuk selama proses pengendapan dan juga pematangan awal batuan. Contohnya ya, pori antar butir, di mana ruang di antara butir karbonat yang tidak terisi oleh semen. Kemudian pori intrakomponen, di mana ruang di dalam komponen batuan itu ada rongganya ya, di dalam fosil ataupun peloid yang tidak terisi. Nah, sayangnya ini dan ini pori primer ini biasanya sangat umum ditemukan di batuan karbonat ya. Kemudian yang kedua, pori sekunder. Nah, pori sekunder ini merupakan tipe pori yang hadir tentunya setelah pori primer ya, yang terbentuk setelah pematangan batuan melalui proses diagenesis. Nah, contohnya juga yang pertama adalah pori disolusi. Jadi pori ini itu dibentuk ketika bagian dari batuan karbonat itu larut, ya, akibat kontak dengan larutan asam ya, misalnya air hujan ya ataupun air meteorik ataupun dari juga aktivitas mikroba ya, yang kemudian membentuk ruang yang lebih besar seperti fug ataupun kanal. Nah, ini contoh yang berwarna biru-biru ini merupakan pori disolusi yang kemudian terbentuk dari bagian dari batuan karbonat yang kemudian larut dan membentuk pori ya. Kemudian yang kedua adalah pori fracture. Jadi pori ini tentunya terbentuk dari tekanan mekanik ataupun burial ya, yang kemudian menyebabkan rekahan pada batuan yang kemudian dapat dihubungkan ataupun terisolasi. Nah, ini contohnya. Ya. Ya, sekian mungkin yang bisa kami jelaskan lewat kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya dari materi ini mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.